merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk dapat mencapai tujuan secara rasional. Reformasi administrasi sendiri muncul sebagai dampak dari tidak berfungsinya perubahan administratif yang terjadi secara alami. Menurut Kaiden, fokus dari reformasi administrasi sendiri adalah untuk mengimprovisasi kinerja administratif baik dari individu, kelompok, maupun institusi menjadi lebih efektif, ekonomis, dan cepat. Tujuan akhir dari reformasi administrasi sendiri adalah memodernisasi administrasi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun negara dan meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Reformasi pelayanan publik adalah upaya yang disengaja untuk mengubah proses dan struktur sektor layanan publik agar berjalan lebih baik. Dalam perjalanannya, pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan menghadap. Di antaranya, adanya paradigma birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, tidak transparan, tidak akuntabel, dan adanya KKN. Sedangkan setelah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik, di mana rakyat atau warga negara adalah fokus dari pelayanan. Reformasi pelayanan publik itu harus diarahkan untuk mencermati, membenahi dalam berbagai kesalahan kebijakan di masa lalu, maupun kebijakan yang berlaku sekarang, serta mekanisme pengaturan kelembagaan yang ada. Reformasi pelayanan publik itu harus menjangkau perubahan yang dasar dalam rutinitas kerja administrasi, budaya organisasi, dan prosedur kerja instansi pemerintahan guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak kerakyatan pada birokrasi publik. Menurut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to business, dan government to government. Menurut Indrajit, ada 3 hal yang mendukung keberhasilan e-government. Yang pertama, support, yaitu adanya keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan e-government. Yang kedua, capacity, yaitu ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten. Yang ketiga, value, yaitu jenis aplikasi e-government apa sajakah yang harus didahulukan pembangunannya agar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Surabaya Single Window merupakan salah satu layanan pengurusan perizinan pemerintah Kota Surabaya yang terintegrasi secara online. Surabaya Single Window adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam hal pelayanan perizinan dan non-perizinan. Program ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata cara pelayanan perizinan dan non-perizinan secara elektronik di Kota Surabaya. Kota Surabaya mempunyai banyak peluang dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Peluang tersebut memungkinkan banyaknya masyarakat Kota Surabaya ataupun masyarakat di luar Kota Surabaya untuk melakukan pembuatan dokumen perizinan setiap tahunnya. Permasalahan utama dalam melakukan pembuatan dokumen tersebut yaitu mengenai banyaknya jumlah pemohon yang mengakibatkan waktu penyelesaian menjadi kurang jelas dan berkas menumpuk.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu proses pembuatan perizinan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Lalu yang kedua yaitu adanya ketidakpastian waktu dalam proses perizinan. Dan yang ketiga yaitu adanya nepotisme serta pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat. Dengan adanya pelayanan perizinan yang buruk, maka masyarakat enggan untuk mengurus perizinan yang dapat berdampak pada penurunan perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, jika proses pembuatannya berbelit-belit, memungkinkan juga para pengusaha melakukan tindakan ilegal. Pada tahun 2011 ke 2012, terdapat peningkatan permohonan perizinan, yaitu pada tahun 2011 berjumlah 68.634 pemohon, dan pada tahun 2012 yaitu berjumlah 71.640 pemohon. Peningkatan pemohon tersebut menyebabkan Kota Surabaya harus membuat sebuah inovasi untuk menyelesaikan masalah pembuatan perizinan. Alternatif yang pertama yaitu mengadakan mobil keliling untuk melakukan proses perizinan yang cepat dan mendirikan lembaga untuk melakukan pembuatan perizinan, yaitu Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap atau yang disebut dengan UPTSA. UPTSA sendiri mempunyai kekurangan, yaitu masih belum adanya kejelasan tentang waktu penyelesaian dan surat izin masih belum bisa diselesaikan dengan waktu yang bersamaan. Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan e-government dengan cara mengadopsi salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yaitu Indonesia National Single Window atau yang disebut dengan INSW. INSW merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window, kemudian pada tahun 2013, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program yang bernama Surabaya Single Window atau SSW. Program SSW juga didasarkan pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata cara pelayanan perizinan dan non-perizinan secara elektronik di Kota Surabaya. Berdasarkan perwali tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kota Surabaya, maka dilaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik. Terdapat beberapa manfaat dan kelebihan yang dimiliki oleh SSW. Di antaranya, yang pertama yaitu informasi rencana tata ruang Kota Surabaya dapat diakses melalui ssw.surabaya.go.id. Lalu yang kedua yaitu pemrosesan data dan informasi dilakukan pada satu sistem, sehingga informasi yang disampaikan sama dan proses lebih cepat. Yang ketiga yaitu wali kota dan pemohon dapat memantau alur proses perizinan secara online. Yang keempat yaitu pemohon dapat mengajukan permohonan paket perizinan investasi. Yang kelima yaitu pemrosesan izin dapat dilakukan secara bersamaan. Dan yang keenam yaitu dalam SSW masyarakat mendapatkan kepastian mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan. Nah, implementasi yang akan saya jelaskan pada kali ini bukanlah implementasi kebijakan seperti yang kita kenal, namun implementasi dari segi e-government. Nah, menurut Indrajit, dirumuskan bahwa ada 8 elemen sukses dalam melakukan proyek e-government, yaitu yang pertama, political environment, kemudian leadership, kemudian planning, kemudian ada stakeholder, transparansi, budget, teknologi, sama inovasi. Nah, langsung saja. Yang pertama dari political environment atau lingkungan atau karena dari politik, proyek tersebut dijalankan dalam penerapan Surabaya Single Window atau SSW Kota Surabaya berikut Top-Down Project atau TDP. Ini maksudnya yaitu kebijakan berasal dari pimpinan atau pemerintah yang dalam hal ini adalah Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini.
Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya dalam membuat sistem Surabaya Single Window yang melibatkan kerjasama berbagai SKPD terkait. Kemudian kedua ada leadership. Dalam penerapan SSW ini sudah cukup baik leadershipnya, dibuktikan dengan kemampuan pimpinan tiap SKPD terkait yang saling berkoordinasi, demikian juga dengan staf-stafnya. Mereka semua saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melayani masyarakat Surabaya demi tercapainya visi misi dalam pemberian pelayanan investasi yang terbaik. Kemudian dari planning, dalam penerapan SSW di UPTSA Kota Surabaya sudah terrealisasi dengan baik. Semua SKPD yang terkait bersama-sama merencanakan perbaikan sistem dan pelayanan dengan melakukan rapat koordinasi setiap minggunya, bahkan apabila setiap dibutuhkan. Sejak awal memang perencanaan pembentukan SSW ditujukan untuk mempercepat proses layanan dan menghindari adanya KKN demi menjadikan Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi. Kemudian ada stakeholder yang terlibat dalam penerapan SSW di UPTSA Kota Surabaya itu sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Para stakeholder ini meliputi semua pihak, baik pimpinan maupun staf di semua SKPD yang terkait, yang setidaknya terdiri dari 8 SKPD. Demikian juga kerjasama antara SKPD dan masyarakat pengguna SSW. Partisipasi masyarakat, termasuk pula para investor pengguna SSW, semakin membaik dengan semakin banyaknya masyarakat yang tahu tentang SSW dan memanfaatkan program tersebut. Kemudian nomor 5 ada transparansi. Dalam penerapan Surabaya Single Window di UPTSA Kota Surabaya sudah mampu diwujudkan dalam bentuk segala hal yang dimuat dalam informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang termuat dalam portal online Surabaya Single Window. Portal tersebut bisa diakses dalam 24 jam dalam alamat situs ssw.surabaya.go.id. Semua kebutuhan data yang harus diupload, kemudian juga ada pembiayaan, lama proses perizinan dan non-perizinan, serta sampai di mana data dan berkas yang diproses sudah dapat diakses semuanya, dapat diketahui oleh pemohon dari portal tersebut. Bahkan pemohon akan selalu mendapatkan informasi melalui SMS dan email dari pihak SSW apabila tidak dapat mengecek ke portal tersebut. Kemudian nomor 6 ada budget. Dalam penerapan SSW berasal dari APBD. Aplikasi SSW itu sudah mampu mewujudkan efisiensi anggaran karena selain prosesnya lebih praktis juga membangun sebuah sistem database dan kesiapan operator dalam melakukan perawatan sistem sehingga dapat mencegah kerusakan yang dapat mengeluarkan biaya lebih besar. Apabila Surabaya Single Window juga bisa mempercepat proses perizinan dan perizinan sekaligus paperless sehingga nantinya akan mengurangi budget di APBD untuk alat tulis dan kertas. Kemudian 7 ada teknologi yang dikembangkan untuk penerapan aplikasi SSW di UPTSA Kota Surabaya itu menggunakan platform Window, yang kita tahu bahwa platform itu relatif mudah dikembangkan maupun digunakan oleh user. Sistem database yang digunakan berbasis Window akan dikembangkan dan menggunakan server berbasis Window pula. Sistem SSW yang ada di kantor UPTSA Kota Surabaya juga dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya banyak layar informasi touchscreen, aplikasi online, CCTV, dan Play Wi-Fi. Kemudian terakhir ada inovasi. Dalam penerapan SSW di UPTSA Kota Surabaya sudah membuat yang namanya mapping sistem dan database pelayanan terpadu disesuaikan dengan alur kinerja pelayanan terpadu. Inovasi lainnya yaitu membuat alur kerja Surabaya Single Window beserta manajemennya, membangun sistem SSW yaitu dari segi software dan hardware sesuai dengan alur kerja pelayanan terpadu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dan tantangan dari penerapan Surabaya Single Window atau SSW. Menurut Rohman, terdapat 3 tantangan dalam penerapan e-government, yang pertama peopleware atau brandware, yang kedua hardware, yang ketiga organware. Tantangan tersebut harus dihadapi demi kesuksesan implementasi SSW. Nah, masalah peopleware-nya itu merujuk pada operasional oleh para usernya atau para sumber dayanya, yakni kemampuan para penyelenggara SSW, baik pimpinan UPTSA Kota Surabaya maupun stafnya dalam mengoperasikan SSW masih sangat terbatas. Masalah ini pun terjadi pada pengguna atau dari masyarakat Kota Surabaya yang juga belum memahami sepenuhnya tentang SSW. Solusinya adalah perlu dilakukannya pelatihan kepada operator SSW di UPTSA Kota Surabaya dan tentu saja sosialisasi secara intens kepada masyarakat Kota Surabaya terhadap penggunaan SSW. Masalah kedua adalah hardware.
merujuk pada teknologi dan infrastruktur yang ada dalam program SSW. Terbatasnya jumlah atau kapasitas hardware dan software, serta masih sedikitnya instansi pemerintah Kota Surabaya yang saling terhubung pada jaringan lokal atau LAN maupun global atau internet menyebabkan perkembangan SSW agak terhambat. Hal ini juga disebabkan terbatasnya perangkat keras yang dimiliki oleh PTSA untuk pemohon yang akan melakukan layanan perizinan. Solusinya adalah tentu saja memperbanyak fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak di UPTSA Kota Surabaya, serta terus berkoordinasi dengan SKPD lainnya agar saling terhubung baik di LAN maupun di LAN maupun di jaringan internet luas. Dan yang terakhir adalah masalah organware. Masalah ini merujuk pada hambatan birokratis, yaitu seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan SSW menemukan kendala dari aspek birokrasi atau organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya struktur organisasi dan akhirnya atau SOTK birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model SSW. Dalam hal ini yaitu masih sering terjadinya keterlambatan karena komunikasi dan koordinasi yang kurang lancar antara SKPD terkait yang terhubung dalam SSW. Solusinya adalah melakukan reformasi birokrasi berupa perampingan struktur dan penyederhanaan prosedur oleh SKPD yang terlibat dalam segala kegiatan SSW.